damai di sana yang akan disampaikan oleh Ibu Meta. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada host. Saya ucapkan selamat pagi. Namo Buddhaya Soti Hotu. Sebelum memulai, mari kita beranjali terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jangan meremehkan perbuatan kejahatan walaupun kecil. Dengan berkata, perbuatan jahat tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bodoh sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil, dengan berkata, perbuatan bajik ini tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Baiklah, kita akan mulai. Tema kali ini menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Itu bagaimana sih biasanya kita menyikapi perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Nah, kita mulai dari kata perubahan itu yang memang dari kata berubah. Dalam banyak hal kejadian dalam hidup kita pasti mengalami perubahan. Nah, berubah itu ada dua macam. Bisa kita berubah ke arah yang lebih baik, bisa juga kita berubah ke arah yang lebih buruk. Dalam hal konteks ini, banyak orang yang tidak bisa menerima perubahan. Terutama kalau kita mengalami perubahan ke arah yang lebih buruk. Pasti ada banyak goncangan-goncangan di dalam diri kita maupun di dalam batin kita sendiri. Jika kita masuk ke dalam Dhamma, ajaran Sang Buddha, maka hanya ada dua kata, yaitu vipaka atau hasil dan karma atau perbuatan. Disebut vipaka atau hasil, yaitu hal-hal fenomena yang kita terima dan alami di kehidupan sekarang ini. Baik atau buruk, suka atau duka, kaya atau miskin, umur panjang atau pendek umur, hidup sendiri atau berkeluarga, terus juga tampan, cantik atau biasa-biasa aja, proporsional atau tidak proporsional, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil. Kemudian disebut karma atau perbuatan, yang segala sesuatu dilakukan dengan didasari oleh niat atau cetana. Ini yang saya mau coba sharing dan kupas semampu yang saya bisa. Itu hal-hal yang kita lakukan pada kehidupan ini adalah sebagai media umpan pancing untuk mengkondisikan buah-buah di masa lampau berbuah pada kehidupan ini. Dan yang kita lakukan ini buahnya yang baru untuk kehidupan yang akan datang atau selanjutnya. Banyak masalah-masalah yang kita alami dan hadapi dalam kehidupan ini. Karena setiap makhluk membawa karmanya masing-masing, yang bisa kita sebut dengan vipaka. Buah karma hanya dua macam, yaitu vipaka baik dan vipaka buruk.
Apabila kita yang berbuah itu karma baik, orang kadang lupa merenungi, lupa bersyukur. Tapi kalau karma buruk yang berbuah, yang sering kita lakukan adalah mengeluh, kecewa, terus meratapi, putus asa, marah, dan lain sebagainya, efek negatif. Kemudian, contoh dari kejadian yang kita alami sekarang ini, itu seperti yang wabah COVID yang sedang kita alami, juga berbagai belahan dunia. Nah, banyak yang berduka karena kehilangan sanak famili, akibat virus, dan tentunya ada komplikasi dari penyakit lain di dalam tubuh mereka. Ini dari sisi kesehatan. Kemudian, dari sisi keuangan, ada juga yang merugi. Ada juga yang meraup keuntungan dari wabah ini. Contohnya itu bidang-bidang bergerak di sektor wellness industry yang sifatnya memang lebih ke arah pencegahan untuk bantuan dan pengobatan dari wabah ini. Kita juga harus introspeksi diri kita ke dalam apa yang salah dan apa yang kurang. Coba kita selidiki dengan tenang. Kita renungi apa yang selama ini kita lakukan, kita pikir dan kita ucap, sehingga kita juga terkena dari dampak ini, baik atau buruk. Setelah menyadari, kita coba lakukan investigasi lagi. Setelah lakukan investigasi ke dalam diri, baru kita bisa melihat sisi kekurangan dari apa yang sedang kita alami, guna menemukan solusi untuk kita bisa bangkit dalam keterpurukan. Pertama, kita harus memiliki semangat untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau kita udah memiliki semangat, maka kita akan memiliki tujuan. Nah, setelah kita memiliki tujuan ini, kita pahami lagi, tujuan kita ini bangkit dari keterpurukan mau seperti apa dan bagaimana. Apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama atau kita mau membuat terobosan baru, membuat karma-karma baru atau hal-hal yang baru, agar hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus juga, apabila dalam hidup kita tidak memiliki malu dan takut akan akibat perbuatan jahat, maka senantiasa kita akan mengulang dan mengulang kembali karma buruk melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan kita harus bangkit dari keterpurukan ini dengan menanam hal-hal yang baik. Itu kita bisa mulai dengan berdana, kita bisa memulai dengan pangsan atau melepas makhluk hidup. Kita bisa membaca parita, keng, sutra, sesuai keyakinan dan aliran masing-masing. Kita juga bisa melakukan patidana, itu pelimpahan jasa untuk para leluhur. Bisa juga dilakukan untuk yang masih hidup apabila kondisinya kritis atau kondisinya sedang sangat parah. Bisa juga ditambah dengan meditasi. Cinta kasih atau meditasi ketenangan ya, meditasi memperhatikan nafas. Kemudian kita upas dari dana. Dari dana itu kita harus bagaimana mengkondisikannya agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Yaitu kita dananya harus murni. Murninya itu seperti apa? Kita harus menghilangkan keraguan. Jadi ketika kita memberi, kita harus dengan ketulusan dan keikhlasan.
tidak ada keraguan-raguan dalam memberi. Terus juga kita nggak boleh menunda-nunda. Kalau kita memang udah ada pikiran, terus saya mau berdana nih ke sini, jadi kita langsung lakukan dana. Misalkan hanya ada sekian, kita nggak usah malu, nggak usah pikirin, aduh dana saya cuma sekian, nggak usah dipikirin seperti itu. Berdanalah dengan ketulusan dan keikhlasan. Itu nilainya lebih besar daripada kita berdana hanya untuk dikenal orang, diketahui orang, oh si ini berdana sekian-sekian, untuk apa gitu. Jadi lebih baik kita berdana dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Dan juga kita harus tunjukkan apabila kita memberi, kita senang dengan pemberian tersebut. Setelah itu kita harus yakin kalau yang kita berikan ini dananya bisa bermanfaat untuk orang yang kita berikan. Seperti kita misalkan memberi makanan kepada yang membutuhkan, kepada orang-orang seperti ya tukang sapu, tukang sampah, atau sebagainya. Ketika mereka diberikan makanan, entah makanan jadi atau sembako, mereka ada timbul kebahagiaan. Nah, ketika mereka bahagia, kita pasti tentunya ikut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan juga. Nah, terus setelah kita memberi dengan senang hati, dengan ketulusan, maka proses karma baik itu sedang berjalan melalui pikiran, ucapan, dan tingkah laku. Jadi sekali kita mendapat karma baik itu langsung dari 3 akar. Nah, kemudian kita bisa lakukan dengan melepas makhluk hidup atau function. Itu manfaat dari menolong makhluk hidup agar kita terhindar dari mara bahaya. Jadi apabila ada karma buruk yang fatal akan berbuah, kita dengan sering melepas makhluk hidup, mengkondisikan karma baik, maka karma baik yang harusnya berbuahnya sangat fatal, itu bisa setidaknya jadi lebih ringan yang kita terima. Walaupun itu tidak menghapus karma, tetap kita mendapat karma buruknya. Karma buruk dari yang lampau, tentunya bukan dari function. Karma dari function itu tentu kita mendapat karma baik. Gitu. Jadi dengan melepas makhluk, kita membuat karma baik juga melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, itu tambahan lagi. Jadi kita terus pupuk dan pupuk. Karena kalau kita melakukan perbuatan baik, terus kita ungkit, kita merasa kecewa. Kenapa saya udah banyak berbuat baik, tapi hasilnya sampai sekarang tuh tidak terima apa-apa. Malah hidupnya masih begini-begini aja, bahkan makin menderita. Itu berarti tabungan karma baiknya masih belum cukup. Masih terus harus ditambah dan ditambah melakukan perbuatan baik. Semakin kita berbuat baik, tetapi kitanya semakin mengeluh, semakin merasa kecewa, itu nilainya tidak ada. Jadi apabila kita melakukan perbuatan baik dengan ketulusan, dengan keikhlasan, hapus pikiran untuk mengeluh, hapus pikiran-pikiran yang memang menganggap hal-hal baik ini tidak berguna. Hapus pikiran itu dan perbaiki pola pikir. Jadi perbaiki pola pikir kita menjadi, oh sekarang saya berbuat baik, tapi saya belum menerima buah perbuatan baiknya. Ini karena karma baik yang saya lakukan belum cukup. Jadi lakukan terus berulang. Sampai nanti akan tiba waktunya kita menerima buah dari perbuatan baik tersebut. Itu. Kemudian kita selain berdana, function, kita juga bisa membaca parita. Membaca parita, keng atau sutra itu manfaatnya untuk kita
menjadi lebih tenang, terus juga meningkatkan keyakinan kita agar kita tidak mudah gelisah, kita tidak mudah khawatir akan hal fenomena-fenomena muncul dalam hidup kita. Dan juga sebagai bukti bakti kita sebagai umat Buddha karena mengulang sabda-sabda Sang Buddha, menjaga dan mempraktekkan 5 sila dengan baik. Karena dengan begitu, itu juga membuat karma baik melalui pikiran dan ucapan. Kemudian kita genapi lagi dengan meditasi. Meditasi itu, apa sih manfaatnya? Meditasi itu sangat bagus manfaatnya. Itu kalau meditasi metta bawana, cinta kasih, itu lebih untuk ke pancaran cinta kasih untuk ke orang-orang sekitar maupun ke diri kita sendiri. Dan juga menjaga kestabilan emosional kita. Jadi apabila kita memiliki temperamen yang tinggi, kita memiliki mudah dendam, mudah mengungkapkan kebencian-kebencian, maka kita bisa mengatasinya dengan meditasi cinta kasih. Semakin kita memberikan meditasi cinta kasih, memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri maupun makhluk-makhluk dan orang-orang sekitar kita, maka kita bisa mendapatkan setidaknya kebahagiaan. Jadi mengontrol ego, mengontrol emosi, mengontrol kebencian dan kemarahan menjadi lebih baik. Jadi nggak tegangan tinggi terus, masih bisa kita kontrol. Kemudian meditasi yang kedua itu meditasi samanta bawana yang memperhatikan keluar masuk nafas. Jadi kita hanya menyadari nafas masuk dan keluar di sini. Jadi kita sadari nafas masuk dan keluar. Dan itu untuk meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan konsentrasi kita, dan juga kita lebih fokus dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Karena banyak orang yang selama ini tuh kurang fokus, ngomong mulut kemana, pikiran kemana. Jadi kadang ketika lawan bicara menyampaikan sesuatu, kita nangkapnya berbeda. Dan itu sering kali terjadi. Jangankan dengan orang lain, kadang kan dengan pasangan kita sendiri begitu, dengan anak, dengan orang tua, dengan orang-orang sekitar kita. Jadi latihlah kita menyadari nafas masuk dan keluar ini untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Karena itu juga bisa sebagai tambahan bikin kita awet muda. Karena apa? Kita bisa mengontrol pikiran kita menjadi lebih tenang. Kalau kita selalu sering kusut, sering banyak masalah, sering ya pikirannya campur aduk, aneh-aneh, jadi wajah pun jadi terlihat lebih tua dan kadang lebih tua dari usia yang seharusnya. Dengan kita bisa meditasi, menyeimbangkan, menyelaraskan antara batin dan jasmani, semuanya bisa lebih terkontrol, otomatis wajah akan awet muda. Tuh. Terus juga poin yang terakhir itu kita melakukan patidana, pelimpahan jasa. Yang wajib kita lakukan itu sampai kapan? Ya, seumur hidup kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Karena guna membantu sanak famili kita yang masih terlahir di alam rendah. Para leluhur kita tuh sangat banyak. Enggak cuma yang masih ada kita ketahui, yang kita lihat, oh hanya kakek nenek, terus di atas kakek nenek ada kongco, oco, tapi kan masih ada terus di atasnya lagi. Terus bisa juga yang memang keterkaitan dengan
karma lampau kita pun, misalkan musuh-musuh karma lampau kita yang masih mengejar kita hingga kehidupan saat ini, entah dia minta dimaafkan atau dia minta kita yang minta kita meminta maaf atas kesalahan mereka, ya kita hanya bisa lakukan itu dengan pelimpahan jasa. Karena dengan kita terus memberi pelimpahan jasa, itu tetap nyampe ke mereka, tetapi tidak memotong karma baik yang kita lakukan. Karma baik kita ya karma baik kita. Yang kita limpahkan adalah jasa baiknya, gitu. Dan juga ada aja kejadian yang misalkan dia terlahir dalam peta, kemudian bisa keluar dari dalam peta masuk ke kandungan rahim seseorang. Tetapi ketika karma baiknya ini belum mencukupi, maka dia dari kandungan itu bisa keluar lagi, yang sering terjadi adalah disebutnya keguguran. Nah, ketika keguguran dan dia tahu orang tua yang barusan dia masuk ke rahimnya ini tidak memahami pelimpahan jasa, maka dia akan kembali ke keluarganya yang sebelumnya. Kembali ke keluarganya yang sebelumnya, dia akan datang bilang, saya masih ingin pelimpahan jasa. Saya ada di alam ini, tolong lakukan doa. Ya bisa, kita masih bisa terus melimpahkan untuk mereka. Jadi lakukan terus pelimpahan jasa sampai seumur hidup kita. Gitu. Nah, kemudian untuk kitanya yang masih hidup, kitanya juga nggak boleh patah semangat, nggak boleh dikit-dikit merasa udahlah, hidup udah hancur, semuanya udah berantakan, akhirnya mengambil jalan pintas. Itu bukan jalan yang terbaik. Dengan kita mengambil jalan pintas, itu kita menambah karma baru. Karena apa? Karma yang kita jalani di kehidupan saat ini belum selesai. Kita kemudian ngambil jalan pintas dengan bunuh diri, kita membuat pikiran kita juga jadinya makin kacau. Dan next life-nya itu ya sekalinya berbuah itu jadinya lebih banyak lagi. Yang kita misalkan menerima buah karma buruknya, oke, sampai umur sekian ternyata kita udah bisa bangkit karena kebajikan yang kita lakukan terus menerus. Tetapi karena kita nggak mau melakukan kebajikan, hanya kita merasa udah hidup kita udah hancur, udah parah, kita suicide atau bunuh diri, maka di kehidupan berikutnya terus penderitaan kita jadinya lebih panjang. Gitu. Jadi jangan mengambil jalan pintas adalah jalan terbaik. Itu adalah jalan yang sangat buruk. Jadi lakukan terus perbuatan baik dengan berdana, dengan function, dengan meditasi, terus juga mengontrol pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, mengintrospeksi diri kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang salah ketika kita gagal yang lalu ini bisa terjadi. Terus lakukan. Jadi untuk memperbaiki ke depannya. Ya mungkin itu dulu saja ceramah damanya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, tes. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada yang Maaf, suaranya terlalu kecil. Mengenali. Oh.
ini selanjutnya tanya jawabnya. Ada krungu nggak li ngomong no? Ada nanggepi nggak lo? Ya. Salah masuk tes ya. Ya. Ya, tanya jawab ya, Bu. Saya akan membantu menjawab, membacakan pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Sri Darwati. Iya. Untuk pelimpahan jasa, saya selalu ucapkan semoga jasa dan kebajikan yang kulakukan melimpah kepada semua makhluk yang berhubungan karma denganku. Apakah itu sudah benar ya, Bu? Silakan, Bu, ditanya, jawab. Iya. Itu sudah benar. Dan memang sudah tepat juga ya. Jadi udah oke. Ya, begitu ya, Bu ya. Cukup jelas ya, Bu Sri. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Zoom. Untuk pelimpahan jasa di beberapa negara function dilarang oleh pemerintah. Kalau diganti dengan donor darah, apakah bisa dan bobotnya mirip-mirip? Dari Fendi. Ya, kalau untuk pelimpahan jasa, misalkan function itu dilarang, bisa kita ganti dengan donor darah. Bisa juga kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Seperti misalkan di sana ada bante, atau di sana ada gelandangan yang misalkan kita bisa bantu dengan kita memberi pakaian, dengan kita memberi makanan. Nah, kemudian jasa baik yang sudah kita lakukan itu, dalam hati kita bilang, semoga jasa baik yang sudah kulakukan ini melimpah kepada sanak familiku yang sudah meninggal, atau kepada semua makhluk yang berhubungan karma denganku. Itu pun bisa. Cukup jelas ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Fun Language Course by Zoom. Bagaimana cara pelimpahan jasa yang benar? Terima kasih. Silakan, Bu. Jadi pelimpahan jasa itu ada banyak cara. Bisa dengan melafalkan parita atau sutra atau keng itu dengan dilafalkan. Terus bisa juga dengan melakukan jasa kebajikan seperti kita dana makan ke bante, bisa juga kita dana jubah ke bante, bisa juga kita melakukan sanggadana khusus. Jadi mengundang biku dalam jumlah minimal 4, kemudian kita bilang ke bikunya tersebut, kami mau sanggadana untuk sanak keluarga kami yang sudah meninggal. Atau bisa juga untuk seseorang yang memang baru meninggal gitu. Misalkan, oh buat orang tua saya ini baru kemarin meninggal, saya mau melakukan sanggadana khusus untuk beliau. Ya silahkan, tapi harus ada koordinasi dulu dengan bantenya. Dan bantenya perlu waktu juga, misalkan bante bilang, oh saya baru bisanya minggu depan atau nanti di tanggal sekian. Ya kita sebagai keluarga ikutin dan persiapkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan yang bante sarankan. Kalau patidana biasa ya kita hanya baca parita biasa, terus dalam hati kita limpahkan itu untuk para leluhur kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Apakah cukup jelas atau ada tambahan? Pertanyaan tadi ya. Selanjutnya saya ingin langsung melanjutkan ke pertanyaan YouTube, Bu Meta. Karena tadi Bu Meta juga ada sesi yang membaca parita, itu salah satu nilai yang berguna. Di sini ditanyakan di dalam pertanyaan YouTube, pertanyaannya dari
YouTube, seberapa bergunakah pembacaan parita untuk makhluk peta? Karena pernah ada yang mengatakan membaca parita tidak ada nilai kebajikannya. Oh, mungkin untuk yang mengatakan pembacaan parita tidak ada kebajikannya itu dia tidak pernah merasakan hasilnya. Tetapi makhluk peta yang sering saya lihat dan perhatikan setiap kali ada upacara patidana atau pelimpahan jasa di setiap wihara, itu sangat diterima oleh para makhluk-makhluk yang berada di dalam peta. Karena memang tidak semua peta bisa menerima pelimpahan jasa. Hanya peta-peta yang seperti peta Paradatu Pajiwika peta itu yang bisa menerima pelimpahan jasa. Jadi ada yang menerima pelimpahan jasanya berupa makanan yang disajikan. Ada pelimpahan jasa yang bisa hanya dengan membacakan parita, walaupun para makhluk peta itu tidak semuanya mengerti akan parita yang kita bacakan. Tetapi ketika kita membacakan parita, para makhluk itu merasakan ketenangan, kedamaian. Jadi yang tadinya mereka sangat khawatir dengan keluarganya mereka, sangat gelisah, sangat ketakutan ketika mereka berada di alam peta, itu seperti mereka mendapatkan sesuatu yang sangat nyaman yang mereka rasakan. Dan itu sangat berguna untuk mereka. Begitu. Karena yang saya sering perhatikan, mereka menerima. Apabila mereka sangat bahagia dan kondisi karma baiknya terutama berbuah, itu membuat mereka langsung hilang dalam peta dan muncul kembali bisa di alam bahagia dengan wajah yang lebih bersinar, yang lebih indah pakaiannya. Tetapi kalau memang kondisi karmanya si peta tersebut terlahir yang ke manusia, maka ketika karma buruknya habis di peta, dia akan lenyap dan tidak muncul di mana-mana, tapi getaran energinya itu terbaca kalau dia misalkan ke manusia, itu hanya getaran energi, tapi setelah dimati nggak kelacak lagi, dia ada di negara mana, keluarga seperti apa, itu nggak kelacak. Begitu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ingin melempar ke pertanyaan ke para umat yang ada di wihara. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Di Popi? Enggak? Zoom aja ya. Kita lanjutkan ke via Zoom, pertanyaan via Zoom Bu. Dari Kartika, apakah benar jika kita sudah melakukan function, contohnya ikan lele, lantas kita tidak boleh lagi makan ikan tersebut? Terima kasih. Silakan Bu. Ya, ketika kita function lele, maka kita sebenarnya tetap boleh karena beda karma ya. Jadi ketika kita function, kita menanam karma baik dan melepaskan mereka di habitatnya. Sedangkan yang kita makan itu kan kita nggak tahu dia tangkap lelenya di mana, dan itu udah nggak ada urusan dengan apa yang kita lepas. Ya makan aja gitu. Dan kita makan lele, kalau kita tahu itu pembunuhan itu dilakukan untuk kita, maka kita setidaknya mencicipi karma buruk. Tetapi kalau memang ketika di penjual lele ternyata lelenya udah pada mati, kita pesen, itu nggak ada karma buruk. Dan hubungannya dengan konsen itu nggak nyambung gitu. Jadi tetap karma baik ketika kita makan lele, dan ketika kita makan lele kita nggak ada karma apapun, nggak ada hubungan. Dan yang kita lepas belum tentu si penjual tangkapnya di situ. Terus juga kalau misalkan sampai kita tahu apakah lele yang kita lepas itu yang kita makan, belum tentu, karena nggak semua mudah terjaring sama si pemancing gitu. Jadi tetap itu beda ya, nggak ada sangkut pautnya. Jadi kalau mau makan lele ya silahkan makan aja. Baik,
Jadi tergantung dari yang mau melepas fungsinya ya, mau Iya, makan lagi boleh, nggak juga nggak apa-apa ya, begitu ya Bu. iya. Karena semua balik lagi ke pikiran kitanya. Nah, sekarang selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube, Bu Meta. Yang kedua, apakah jika kita pergi ke orang pintar, bukan untuk menyakiti orang lain, tapi supaya diri sendiri sejahtera, apakah termasuk mengkondisikan karma baik cepat berbuah, atau apakah tidak boleh dilakukan? Kalau ke orang pintar untuk mensejahterakan diri, itu memang bisa mempercepat karma baik untuk berbuah. Tetapi kita perlu analisa lagi, ini dengan cara seperti apa dia mempercepat karma baiknya. Apakah dengan mohon maaf perjanjian, atau memang dia hanya bacain doa, kasih ayat, terus biar kita makmur. Karena kalau kita hanya dibacain doa, terus dikasih ayat biar kita makmur, biar kita rezekinya lebih bagus, itu hanya mensugesti pikiran kita agar kita tidak down, tidak terpuruk dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi kalau mohon maaf orang pintarnya itu pakai perjanjian-perjanjian dengan makhluk lain, itu suatu hari kita akan menjadi seperti jin yang dipakai oleh si dukunnya itu mengikat perjanjian. Jadi harus hati-hati. Dia ini hanya dengan doa atau dia ada mengikat perjanjian. Karena komunikasi batin si seseorang dengan makhluk apabila ingin mengikat perjanjian itu cepat dan makhluk itu langsung menerima. Oke, dia pengen kaya begini-begini, si makhluk ini bisa penuhin, tapi dengan syarat. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi kalau memang mau mempercepat buah karma baik, lakukan karma baik aja, karena lebih beresiko. Baik, terima kasih pertanyaannya dari YouTube. Selanjutnya dari Zoom. Ya. Terlihat ya Bu ya. Apakah dengan kita melakukan patidana kepada orang-orang yang masih hidup, namun sedang banyak masalah hidup, bisakah kebajikan kita itu meringankan masalah hidup dia? Atau itu semua bergantung pada karma orang tersebut? Dan apakah, ini ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan malah. Dan apakah orang-orang yang kita limpahkan jasa tersebut akan bisa menjadi semakin dekat dan berikatan jodoh baik dengan kita? Oke, dengan kita melakukan patidana untuk yang orang-orang yang masih hidup itu bisa dibilang kita mengkondisikan karma baiknya mereka untuk berbuah. Tetapi kalau karma baiknya belum masak, ya dia akan terus begitu aja. Jadi selain kita yang mengkondisikan, si orang yang bersangkutan pun harus juga melakukan karma baik. Jadi biar saling mendukung, sinkron, dan akhirnya kalau baiknya berbuah, dia mencicipi dan menikmati hasil dari karma baiknya. Itu. Terus kalau untuk ikatannya, kalau kita melimpahkan untuk orang-orang yang masih hidup itu, memang jadinya kita ikatannya baik dan hubungannya baik. Jadi yang kalau memang kita punya musuh karma, kita bisa mengkondisikan dengan pelimpahan jasa atau kita memancarkan cinta kasih, itu pun jadinya bisa menjadi jodoh baik juga. Perlahan-lahan hubungannya itu menjadi baik. Ya Bu, ya seperti itu ya, jelas ya. Nah selanjutnya saya akan membacakan lagi pertanyaan dari Zoom. Parita apa saja yang sebaiknya dibacakan untuk pelimpahan jasa dari Bu Sri lagi? Silakan. Ya.
parita yang dibacakan untuk pelimpahan jasa yang biasa saya lakukan itu biasanya dari Aradhana Dewata terus sampai terakhir Culamanggala Cakawala. Setelah membacakan parita itu meditasi, baru kemudian pembacaan parita Patidana atau Etawata. Nah, itu kan setelah dibacakan, terus ada perenungan. Semoga jasa baik yang kulakukan pada hari ini mengkondisikan semua makhluk yang berhubungan karma denganku terlahir di alam bahagia, atau semua makhluk yang berhubungan karma denganku terkondisi sehat dan bahagia. Seperti itu. Selanjutnya kita akan share screen, Bu. Ada pertanyaan dari Zoom kembali. Ini pertanyaannya. Jika kita mempersembahkan makanan di altar, kata-kata apakah yang sebaiknya kita ucapkan? Dan apakah makanan itu harus diganti setiap hari, sekalipun itu berupa buah dan kue kering? Terus, keduanya nanti Bu, kita akan bahas satu persatu. Silakan. Oke, ini yang dimaksud altar Buddha, altar Dewa Dewi, atau altar leluhur nih? Coba kita tanyakan. Buddha. Altar Buddha. Altar Buddha, ya. Kalau kita mempersembahkan di altar Buddha, kita hanya cukup bilang, saya mempersembahkan ini, semoga para dewa turut bersukacita. Udah gitu aja, karena para dewa-dewi, mereka tidak menikmati makanan yang kita persembahkan. Itu hanya simbol. Karena mereka apabila menginginkan sesuatu, cukup ciptakan dengan pikiran, kemudian kenyang sendiri. Nah, cukup jelas ya, Bu Sri. Selanjutnya pertanyaan dari YouTube. Oh, bentar. Ya, salah share screen. Ya, bentar. Nah, ini tadi sudah. Yang kedua sudah. Nomor 3. Kalau pelimpahan jasa harus memusatkan pikiran ke siapa? Kalau pelimpahan jasa, kita boleh di pikiran ini fokus. Kalau kita ingat wajah leluhur, ya kita boleh bayangkan. Tapi kalau kita tidak ingat seluruh wajah leluhur, kita hanya fokus dengan misalkan dengan Sang Buddha atau Dewi Kuan Im atau siapa yang diyakini para dewa-dewi. Terus kita bilang, semoga jasa baik ini bisa melimpah gitu untuk para makhluk, tapi yang menderita, bukan untuk para dewa-dewa yang kita bayangkan. Jadi agar ini menjadi berkah untuk semua makhluk yang membutuhkan. Ya, selanjutnya share screen dari YouTube lagi. Langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan ke-4. Langsung aja ke pertanyaan 4 dan ke-5. Bagaimana mengarahkan ortu untuk mengenal Dhamma dan memberi pengertian untuk tidak membunuh hewan, serta apa bedanya hasil patidana dengan dibantu dibacakan parita oleh Bante dengan yang kita bacakan sendiri. Yang pertama, bagaimana mengarahkan ortu untuk mengenal Dharma dan memberi pengertian untuk tidak membunuh hewan. Dan yang kedua, beda hasilnya patidana jika dibantu dibacakan oleh parita oleh Bante. Ya, kalau untuk memberi pengertian ke orang tua tentang Dhamma, itu memang tidak mudah. Tetapi kita bisa kasih tahu, misalkan dengan kondisi dia lagi sakit-sakitan, kita bisa bilang, "Mah, udah ya, nanti kalau kita mau sembahyang atau kita mau makan, beli ayamnya atau ikannya yang sudah mati aja. Karena kalau mama beli terus yang masih hidup, kondisi mama ini
seperti ini terus gitu, sakit-sakitan. Sedangkan mama juga capek kan, sakit terus. Jadi sambil dikasih pengertian kalau kita sering membunuh binatang yang masih hidup untuk kita makan, yaitu efek di kehidupan saat ininya juga kita gampang sakit-sakitan. Terus untuk awal-awal ya seperti itu dulu, karena kalau kita langsung ngasih panjang lebar tentang dhamma, yang ada orang tua menganggap, aduh, saya nggak ngerti deh, saya nggak mau pusing, nggak mau gini, nggak mau gitu, jadinya dia mentalin semua, jadi dikit-dikit sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Terus kemudian mengenai pembacaan arti dana ya, yang baiknya dibacakan sendiri atau sama Bante, itu kalau kita baca sendiri bagus, dibacakan oleh Bante juga bagus. Biasanya kalau dibacakan oleh Bante itu lebih ke sanggadana. Nah, kalau untuk sanggadana itu memang lebih khususnya Bante yang membacakan, dan itu kita pun harus hadir. Karena ibarat kita ngundang tamu, tapi tuan rumahnya nggak ada, yaitu jadinya nggak ngefek. Tapi kalau kitanya hadir ketika Bante membacakan parita untuk sama keluarga yang kita sudah rencanakan, itu bisa mereka terima. Jadi kalau Bante yang bacakan, kitanya harus ada. Kalau kita bacakan sendiri pun tetap ngefek, tetap nyampe ke para leluhur tersebut. Ya. Lanjut ya, Bu ya. Semakin seru saja pertanyaannya. Ada pertanyaan dari YouTube. Boleh dibantu itu diperbesar ya, diperbesar dulu. Oke. Nah, apakah kita boleh melimpahkan jasa dari baca parita atau meditasi kepada orang tua yang sedang sakit, leluhur, dan semua makhluk? Boleh ya? Ya, sekaligus jadi kita membacakan untuk yang orang tua sakit, sekaligus juga langsung untuk para leluhur ya. Ya, sekaligus kan kalau kita baca patidana, kita melimpahkan jasa kebajikan itu kepada yang kita bacakan tadi, itu boleh ya, Bu ya? Boleh. Boleh. Oke, pertanyaannya cukup jelas ya, yang dari YouTube cukup terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Zoom. Karma baik apa yang cepat menghabiskan karma buruk kita? Karma baik yang tercepat ya, dengan kita ya lebih sering dananya ke sangga. Karena sangga itu kan perkumpulan para bhikkhu, dan seorang bhikkhu aja silanya dan winayanya ada 227. Jadi tentu lebih baik ke mereka. Yang penting satu juga, nggak boleh sering ngeluh dan merasa perbuatan baik yang dilakukan ini tidak berguna. Nggak boleh berpikir seperti itu, karena kalau kita tetap belum bisa menerima buah karo baiknya, berarti kita masih harus terus kondisikan sampai karo baik itu benar-benar masak. Ya, sekecil apapun itu pasti berguna. Tentu. Lanjut kita ke pertanyaan Zoom ya. Pertanyaan Zoom. Pertanyaannya, tolong dibantu. Ya, ini. Bagaimana kalau mencoba meditasi metta bhavana tapi belum bisa merasakan feeling cinta kasih? Jadi hanya kata-kata saja, semoga ia berbahagia, tapi tidak merasakan
feeling cinta kasih itu, lama-lama jadi lelah. Nah, bagaimana? Kalau meditasi cinta kasih itu harusnya ke diri kita sendiri dulu. Kita harus pancarin, semoga saya berbahagia. Terus rasakan kebahagiaan itu mengalir di seluruh tubuh. Terus semoga saya berbahagia. Terus rasakan 5 menit untuk diri sendiri. Karena kalau kita belum bisa memancarkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memberi kebahagiaan untuk orang lain? Karena sebelum kita membahagiakan orang lain, kita harus membahagiakan diri kita sendiri dulu. Terus kalau orang bertanya, loh, kenapa harus diri sendiri dulu? Kenapa enggak orang lain dulu? Kalau kita membahagiakan orang lain dulu, kemudian kitanya aja tidak bahagia, orang lain akan menyinyirkan atau mencibir kita, menganggap itu dia ngebahagiain si ini bisa, tetapi lihat aja tuh dirinya dia sendiri menderita, dirinya dia sendiri nggak bahagia. Kebanyakan orang tuh seperti itu. Jadi kalau kita mau membahagiakan orang lain, bahagiain dulu diri kita sendiri. Kalau diri kita udah bahagia, barulah kita bahagiakan orang-orang sekitar kita. Jadi orang mau nyinyirin kita pun kita udah kebal, kita nggak kebawa perasaan, nggak kebawa, aduh dia ngomong jelek tentang saya, aduh dia nggak fitnah saya, aduh dia gini-giniin saya. Jadi kita tuh nggak terlena oleh ucapan-ucapan orang yang negatif. Jadi kita harus kondisikan dulu diri kita bahagia, baru kita bahagia orang lain. Gitu. Cukup jelas ya, telah dijawab oleh Bu Meta dengan sangat baik. Nah, pertanyaan dari Zoom yang ini. Dari Encen 2511, Namo Buddhaya, apakah dalam persembahan ke leluhur bila kita menyajikan daging dari makhluk hidup yang telah dipotong dapat mempengaruhi karma baik atau buruk leluhur kita atau karma kita yang menyajikan? Saya ulangi ya. Iya. Saya ulangi. Namo Buddhaya, apakah dalam persembahan ke leluhur kita bila kita menyajikan daging dari makhluk hidup yang telah dipotong dapat mempengaruhi karma baik atau karma buruk leluhur kita atau karma kita yang menyajikan? Maksudnya kalau kita menyajikan, yang kena karma buruk itu kita atau yang leluhur? Oke. Kalau kita menyajikan daging tersebut dengan kita yang bunuh sendiri, kemudian kita taruh di altar persembahan leluhur, itu kita yang karma buruk. Tapi kalau kita membeli daging yang sudah mati, terus kita masak, kita persembahkan di altar leluhur, tidak ada yang karma buruk. Tetapi para leluhur yang terlahir di alam bawah itu tidak menikmati daging-dagingan yang kita persembahkan. Walaupun semasa hidup dia sangat doyan daging. Karena apa? Karena mereka hidup sudah sangat menderita di alam peta. Jadi dengan kita memberikan persembahan daging, walaupun dia sangat senang, tapi itu tidak mengkondisikan karma baiknya berbuah. Jadi kalau mereka mau makan enak, mau menikmati misalkan waktu hidup, sukanya misalkan babi hong atau makanan lain atau bakso, ya dia harus bisa keluar dulu dari alam peta. Nah, ketika dia sudah bisa ke alam dewa, kan dia tinggal mikir, oh saya mau makan ini, tapi udah kenyang sendiri, tanpa menyakiti atau merugikan makhluk lain. Dan kalau dia terkondisi ke alam manusia, kan dia bisa menikmati lagi makanan yang dia suka dulunya. Ya, bisa dibantu dengan co-host untuk menampilkan pertanyaan selanjutnya. Iya, ini pertanyaan dari via YouTube. Kadang kita bermimpi macam-macam atau berulang-ulang. Apakah itu menunjukkan isi alam bawah sadar kita? Apakah ada hubungannya dengan masa lampau kita? Yang ketujuh, Bu. Ya, kalau kita bermimpi macam-macam dan berulang, itu bisa ada hubungannya dengan karma lampau kita.
Tapi itu walaupun hanya sepenggalan cerita aja ya. Ya, kita lanjut ya. Kemudian yang ke-8, ada yang mengklaim dirinya bisa menangkap makhluk peta dan dimusnahkan. Apakah masuk berbuat buruk? Itu sebenarnya nggak boleh. Biarkan semua berjalan sesuai karmanya masing-masing. Hukum alam. Kita pertanyaan dari Zoom, kita lanjut. Apakah jika meditasi cinta kasih dengan mengucapkan semoga saya berbahagia boleh diucapkan dengan bersuara ataukah hanya boleh diucapkan dalam batin? Karena kalau dengan bersuara rasanya lebih fokus. Terima kasih dari Bu Sri. Bebas mau diucapkan atau diucapkan dalam hati, boleh-boleh aja. Yang penting kitanya bisa fokus dengan objek meditasi yang kita pakai. Nah, selanjutnya yang pertanyaan apa? Cukup? Yang lain cukup? Ya. Pertanyaan cukup ya? Oke, sudah habis. Pertanyaan sisanya kami cut ya, mohon maaf karena waktunya sudah cukup. Selanjutnya ada kata penutup dari Bu Meta untuk membantu merangkum Dhammadesana hari ini. Nah, ya rangkuman dari saya hanya kita agar tidak bosan dan tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh apabila karma baik kita belum masak. Lakukan terus berulang perbuatan baik itu. Mau dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Latih pikiran kita untuk memikir segala sesuatu dari sisi positifnya dulu. Walaupun tidak semua sisi positif itu mendapatkan hasil yang positif. Jadi kita mulai aja dulu dengan menanam yang baik, dengan yang positif, dengan mengubah pola pikir yang tadinya sering berpikir jelek, berpikir negatif tentang orang lain. Kita ubah. Karena kita mau memperbaiki diri kita agar kelangsungan hidup kita menjadi lebih baik. Dari kesehatan, dari rezeki, maupun dari berbagai hal. Jadi kondisikan terus karma baik dan perbuatan baik agar senantiasa kita selalu terlindungi oleh karma baik kita sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah yang salah atau tidak berkenan, dan saya ucapkan terima kasih. Sabihotu Namo Buddhaya.